pimpin ibadah ini dari permulaan kepada akhirnya Tuhan. Kau urapi kami semua yang melayani Engkau dengan urapan darahnya dari surga Tuhan. Dan puji-pujian kami untuk mendapat Tuhan. Kehadiran Engkau hadir di tempat ini. Kami merindukan kehadiran-Mu di tempat ini ya Allahku. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah ini kami hancurkan keluar dari ruang ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak. Oh saudara-saudara yang belum hadir di tempat ini, mari Bapak terangkan hati mereka untuk mereka bersama-sama beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Doa kami hanya kami berkata dalam segala dunia. Amin. Tuhan, yang mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan boleh angkat tangan. Haleluya. Kita mau masuk dalam baiknya dengan hati yang bersyukur.
Tuhan. Kalau waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami, biarlah kami boleh pergunakan sebaik-baik mungkin. Nah, waktu ini adalah waktu Tuhan bagi kami, untuk kami mempersembahkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami menerima berkat Tuhan lewat firman hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk membagikan berkat bagi kami. Tuhan urapi dengan urapan, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan, Tuhan sampaikan bagi kami. Kami anak-anak-Mu boleh terima dengan sepenuh hati. Baik kami ditegur, diajar, mengingatkan kepada kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu itu yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati sedang jemaat yang datang. Mereka datang dengan penuh kerinduan hati untuk bertemu dengan Tuhan lewat pujian penyembahan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Tuhan sudah jamah kami, yang lemah dikuatkan, yang susah ditekun dikurang, bahkan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan akan siapkan hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi berkat bagi hidup kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Janji Tuhan yang menyelamatkan. Janji Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa dan tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Biar setiap janji Tuhan, biar kita simpan dalam hati kita, melewati setiap masa dalam hidup kita. Tiap tetes sama air mata, dan dalam keadaan susah pun kita ingat janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan itu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan berikan bagi kami. Puji nama Tuhan. Sebenarnya kami berdua lagi kurang enak badan. Ini kemarin demam, dia bilang kamu harus siap ya, kami habis mungkin mau kena flu ya, jadi saya juga kurang enak badan. Tapi saya bilang Tuhan tolong saya, biarkan saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Kami kalau sama-sama sakit, bagaimana nanti besok di gereja? Masa gereja akan libur karena dua-dua sakit. Jadi Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberi kekuatan bagi kami berdua untuk melayani Tuhan. Karena itu, bila kita sungguh-sungguh berpegang pada janji-janji Tuhan, maka sesungguhnya kita akan melihat dan
144 ayat yang pertama. Mazmur 144 ayat yang pertama berkata, dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ini adalah pernyataan dari Raja Daud. Dia bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kepandaiannya, tetapi dia berkata, semua itu karena Tuhan yang mengajar tangannya untuk bertempur dan jari-jarinya untuk berperang. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Karena itu kita perlu bukan janji Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita melewati masalah apapun yang dalam kita hadapi. Guru-guru persoalan bagi Daud itu merupakan pintu gerbang yang mengarahkan ke puncak kemenangan. Karena dengan adanya peperangan, jiwanya menjadi lebih kuat dan tangguh dan tidak mudah menjadi pengecut dan menyimpang dari jalan Tuhan. Demikian juga kita, mungkin kita menghadapi masalah apapun dalam hidup kita, jangan kita menjadi pengecut atau lari dari itu, tapi kita tetap menjadikan itu sebagai pintu gerbang untuk melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, kemenangan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yang pertama, janji Tuhan membuat mata kita fokus pada pencapaian. Janji Tuhan membuat mata kita fokus pada pencapaian. Kita buka Alkitab kita dalam Yosua 21 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Yosua 21 ayat yang ke-43. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Inilah janji Tuhan untuk bangsa Israel, bahwa mereka akan menduduki sebuah negeri yang berlimpah-limpah dengan madu dan anggur, dan Tuhan mengenaninya. Ayat yang ke-44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Tuhan juga bukan hanya menjanjikan memberikan tempat itu, tapi juga Tuhan menjanjikan memberikan keamanan. Dan kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Ayat yang ke-45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, tapi semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Kalau manusia yang berjanji, manusia sering lupa, manusia sering mengingkari. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, dia tidak ada yang dia tidak penuhi, semuanya terpenuhi. Karena Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan yang mempunyai semuanya. Kalau Tuhan berjanji, kita pegang janji Tuhan, maka semuanya itu akan terpenuhi. Jika kita memfokuskan seluruh perhatian kita kepada hal yang benar, maka tidak akan ada alasan, kehabisan alasan untuk kita selalu bersyukur. Ketika melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kita boleh berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Mungkin masalah yang kita hadapi berat sekali, tetapi di tengah masalah kita melihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita. Jika kita bisa melihat selalu bersyukur, apapun yang terjadi, kita boleh berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dan selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami bisa melewati semuanya dalam hidup kita. Yang kedua, tanpa firman Tuhan, pasti kita tersesat. Kita perlu firman Tuhan dalam hidup kita, karena tanpa firman Tuhan, kita menjadi tersesat. Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam kehidupan orang-orang beriman saat ini. Kenapa ya hidup ini susah? Kenapa hidup ini penuh dengan ketidakadilan? Kenapa saya sudah melayani, saya sudah setia beribadah, saya sudah berbanyak berkorban, tapi selalu banyak masalah? Kenapa doa saya belum terjawab? Kenapa rumah tangga saya kacau tiap hari? Kenapa orang baik itu hukum Tuhan lebih keras daripada mereka yang jelas-jelas berbuat jahat dan terus berbuat jahat?
pertanyaan demi pertanyaan akan muncul. Jadi seperti kabut tebal menutupi pandangan mata kita. Penyebabnya karena ia lebih percaya kepada dirinya sendiri. Ada kesombongan. Kenapa ya saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Ada kesombongan. Saya sudah begini, kenapa? Karena itu jangan itu yang menjadi sombong dalam hidup kita. Biar firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan. Jangan sampai firman Tuhan kalah dengan diri kita. Diri kita lebih daripada firman Tuhan itu. Karena di Yakobus 1 ayat yang ke-7 sampai 8 katakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saya bisa berkata, Tuhan, saya sudah melayani Engkau, saya sudah memberi hidup untuk Engkau. Kenapa Tuhan izinkan saya harus sakit? Kenapa Tuhan? Kenapa harus ada masalah yang saya hadapi? Saya belajar, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup saya alami, itu semua saya akan melihat pertolongan Tuhan. Karena saya akan tiap ada masalah, saya melihat mujizat Tuhan. Tiap ada masalah, saya melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya pegang janji Tuhan, karena saya ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Saya bukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu, kita mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita. Kita mau pegang firman Tuhan bahwa Tuhan itu lebih berkuasa. Kita ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan mau kita hadapi, ingat janji Tuhan tak pernah Dia tinggalkan kita sendiri. Dia selalu ada di saat kita apapun yang hadapi, Dia ada. Dan kita setiap masalah yang kita lewati, kita boleh melihat pertolongan Tuhan. Masalah lagi kita lewati, kita lihat, oh Tuhan tolong saya. Kalau kita tidak menghadapi masalah, kita tidak menghadapi apa-apa, bagaimana kita bisa merasakan pertolongan Tuhan? Kalau kita senang-senang terus, kita happy terus, kita akan lupa Tuhan. Tapi begitu kita menghadapi masalah, kita menghadapi masalah yang mungkin secara manusia kita tidak mampu, tapi di situ tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan bekerja sehingga kita melihat mujizat terjadi, kemenangan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga, firman Tuhan berkuasa untuk merubah hidup kita. Firman Tuhan bukan manusia. Manusia siapapun tidak bisa merubah. Orang tua pun tidak bisa merubah anaknya. Hanya firman Tuhan yang bisa merubah hidup kita. Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan. Ini janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Jika kita mau berterima berkat, kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang mengatakan apa? Kita pegang janji Tuhan itu. Jangan takut, jangan gelisah. Ayat-ayat selanjutnya di situ dikatakan berkat-berkat apapun Tuhan sediakan. Asal kita mau mendengar firman Tuhan itu. Kita mau menyediakan hati kita di sini mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menolong kita. Firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Kalau firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita memiliki pertumbuhan. Kita memiliki keberanian untuk melakukan apa yang kita percayai. Kita menjadi kuat dari apa yang dilihat oleh mata. Dan pikiran kita yang boleh diisi dengan oleh Roh Kudus dengan kebijaksanaan khusus. Kita tidak akan bisa melewati semua itu tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu pegang janji Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena janji Tuhan itu yang menyelamatkan. Janji manusia tidak bisa menyelamatkan. Walaupun ada janji presiden pun tidak bisa menyelamatkan. Hanya janji Tuhan yang menyelamatkan.
percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia yang akan menuntun kita, Dia yang akan menolong kita, sehingga kita akan melewati semuanya kemenangan yang kita alami dalam hidup kita. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau setia, kita mau terus mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita malas beribadah? Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita malas baca firman Tuhan? Karena itu, kita mau ubah hidup kita. Kita mau Tuhan, kita mau setia, kita mau datang beribadah, kita mau mendengar suara firman Tuhan. Firman Tuhan itu disampaikan oleh hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan itu. Oh, Tuhan maunya itu ya. Minggu ini Tuhan mau kita pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu yang menyelamatkan hidup kita melewati apapun juga. Karena aku pegang janji Tuhan, aku akan melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Karena itu di hadapan kita tersedia tubuh dan darah Yesus. Itu bukan sekedar roti atau anggur saja, tapi kita imani janji Tuhan. Dengan bilur-bilurnya kita akan memperoleh kesembuhan. Amin. Tidak ada obat yang lebih mujizat daripada bilur-bilur Yesus. Dia mati untuk kita. Dia mati disalibkan untuk menebus dosa kita, supaya kita yang berdosa boleh diselamatkan. Itu janji Tuhan loh. Tuhan mati itu bukan sia-sia aja, hanya oh ya Tuhan mati, tapi janjinya untuk menyelamatkan kita semua. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya masuk dalam neraka, Tuhan angkat kita, Tuhan raih kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru. Sehingga kehidupan yang baru itu kita boleh gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kalau firman Tuhan ini boleh menjadikan kekuatan buat kita. Apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita jangan takut, jangan gentar, jangan kita merasa putus asa, tapi kita mau terus berkata, memandang Tuhan, kita mau memegang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan tidak pernah dalam menolong kita. Saya undang kita semua bagi berdiri, kita nyanyikan setiap janji-Mu Tuhan, simpan dalam hidupmu, dalam lubuk hati kita. Biar firman Tuhan, janji Tuhan itu kita boleh simpan. Kalau kita simpan, maka kita akan ingat ketika kita menghadapi masalah apapun, kita ingat, oh ya, Tuhan pernah berjanji seperti ini. Tapi kalau kita tidak pernah menyimpannya, kita ingat dari awal. Kalau Tuhan pernah berjanji.
setiap janjinya dalam hidup kita. And the bright God that is present time, kuatkan hati, pegang teguh, kuatkan iman kita pada Tuhan. Fokus kita pada Tuhan, bukan masalah yang kita hadapi. Karena kita berdoa, kita pada Tuhan. Tuhan ada di sana menolong kita, sehingga kita bisa melewati semuanya. Dan kemenangan bagi kita meraih, karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu dan selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kita sampaikan ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan ini boleh mencari kekuatan buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba telah berhenti berbicara, tapi firman boleh terus bekerja dalam hidup kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alasan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya berkata, amin. Dalam puji syukur Tuhan, biarlah damai sejahtera selalu mengalir dalam kehidupan kami semua. Tuhan akan memberkati dengan cinta, kasih dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya.